TNI akan luncurkan rudal monster buatan anak bangsa. Nanti perkembangan rudal Indonesia. Jika terjadi perang berlarut dengan Indonesia, bisa jadi seluruh pesawat tempur maupun kapal perang Indonesia akan rontok atau grounded akibat kehabisan amunisi. Tidak ada lagi rudal yang bisa ditembakkan oleh pesawat tempur dan kapal perang karena sudah habis ditembakkan. Alhasil pesawat tempur dan kapal perang Indonesia hanya akan mengandalkan senjata mesin dan meriamnya saja yang memiliki jangkauan terbatas. Dengan demikian cerita akhir dari peperangan ini bisa ditebak. Perang antara Argentina dengan Inggris mungkin bisa dijadikan pelajaran di awal perang. Argentina masih bisa mengimbangi kekuatan tempur Inggris. Namun seiring berjalannya waktu, warga Argentina pun mulai keteteran, terutama soal rudal yang bisa diusung oleh pesawat tempur mereka. Saat itu rudal anti kapal permukaan tinggal 2. Argentina pun harus bisa memanfaatkan sisa rudal ini dengan sebaik-baiknya dengan mengorbankan sejumlah pesawat tempur untuk memancing radar pesawat dan radar musuh Argentina melakukan serangan terakhirnya. Serangan itu berhasil menenggelamkan kapal Inggris, namun akhir cerita perang bisa dibaca. Pesawat tempur dan kapal perang Argentina akhirnya merangkak karena tidak lagi punya rudal. Berbicara soal militer dan peperangan, intinya hanya satu. Berapa banyak amunisi yang Anda miliki? Cara menghitung kekuatan kapal perang juga sama. Berapa banyak kapal perang itu mampu memuat persenjataan? Semakin banyak rudal yang bisa dibawa, semakin besar potensi dalam peperangan. Inti dari peperangan adalah banyak pihak yang berkonflik bisa menembakkan peluru, dan rudal makin banyak yang ditembakkan, semakin besar harapan untuk menang dan sebaliknya. Syukurlah, kini PT Pindad telah berhasil memproduksi berbagai amunisi untuk alutsista TNI, mulai dari amunisi senjata roket hingga mortir. Amunisi ini menjadi modal untuk peperangan darat. Lalu, bagaimana dengan material laut dan udara? Dua material ini memiliki spesifikasi amunisi yang berbeda untuk aktivitas pertempuran mereka. Membutuhkan rudal dan negara kita belum bisa membutuhkan rudal dan negara kita belum bisa memproduksinya, alias masih mengandalkan impor. Masalahnya, seberapa banyak rudal ini bisa kita impor, tapi faktanya tidak banyak. Kalau terjadi perang, apakah amunisi impor itu tidak bisa dipesan untuk negara berkembang seperti Indonesia? Tentu akan ada kesulitan. Justru sebaliknya, rudal-rudal yang telah dipesan malah tidak dikirimkan. Kasus seperti ini menimpa Iran dengan S-300-nya dan Argentina dengan Excelsior di pemerintahan yang baru ini ramai kita dengar. Hiruk pikuk pembangunan poros maritim, tentu hal itu baik agar kita tidak lagi membungkungi lautan. Pesawat amfibi pun akan dibeli dengan penguatan poros maritim. Selain itu, untuk hal yang ramai didengar oleh pembangunan UAV drone dan BPP-8 sibuk menggenjot perkembangan UAV atau drone mereka. Namun bagaimana pengembangan roket dan rudal Indonesia yang sudah dikembangkan pemerintah? Berita yang tidak terdengar lagi, padahal peperangan modal utama pertempuran adalah amunisi. Jika mulai terjadi pertempuran darat, Melarsa 2 yang dibeli dari Brazil akan merangkak karena kehabisan peluru. Akan lucu kalau alutsista mahal-mahal dibeli tapi tidak terpakai. Kalau Indonesia ingin kuat dan disegani negara lain, bangunlah secara serius proyek rudal dan roket. Ujung-ujungnya dalam satu peperangan modern adalah seberapa banyak rudal dan roket yang bisa ditembakkan. Baik, itulah kutipan hari ini. Saya pamit undur diri. See you.